الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita akan masuki pantun atau puisi yang nomor 91 itu ya. Naam, halaman 126. Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah, "Sumal kitaba bil kitabi khassasu wa sunnatun bis sunnatin tukhassasu." Maksudnya terkadang Al-Qur'an itu dikhususkan dengan Al-Qur'an. Maksudnya itu dalam Al-Qur'an datang umum, kemudian ditaksis dengan di dalam Al-Qur'an itu juga ayat yang mengkhususkannya. Paham ya? Atau terkadang di dalam As-Sunnah umum, paham ya? Tapi dikhususkan juga di dalam As-Sunnah juga. Mafhum salah? Seperti itu perlu diperhatikan karena beriringan dengan apa? Beriringan dengan dalil. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hinama dzakara al-mu'allifu at-takhsisa wa huwa ikhraju ba'di afradil 'am, dzakara ma yahsulu bihi at-takhsis wa huwa 'ala aqsam." Ketika mu'allif menyebutkan pengkhususan, yaitu mengeluarkan sebagian individu-individu umum yang masih umum, dikeluarkan sedikit itu individunya sehingga menjadi khusus. Dzakara, beliau menyebutkan ma yahsul bihi takhsis, sesuatu yang bisa membuat khusus itu loh. Awalnya kan umum. Nah, yang membuat khusus itu apa? Sesuatu tersebut. Nah, beliau menyebutkan wa huwa ala aqsam, yang mana sesuatu tersebut ada beberapa bagian. Pertama, al-awwal, pertama, perhatikan, takhsisul kitab bil kitab. Terkadang pengkhususan lafaz di dalam Al-Qur'an dengan lafaz juga di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu lafaznya, ayatnya khusus, awalnya ayatnya umum, tapi dikhususkan dengan ayat yang lain gitu loh, di dalam Al-Qur'an juga. Paham maksudnya ya? Berarti kan mengkhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kita lihat. Ay Al-Qur'an bil Qur'an. Fatati ayatun 'amatun tsumma tukhassasu bi ayatin ukhra. Terkadang datang ayat yang umum kemudian dikhususkan dengan ayat yang lain. Wal farqu baina takhsis wa taqyid, perbedaan antara takhsis wa taqyid. Takhsis itu kan mengkhususkan atau pengkhususan. Naam, wa taqyid mengikat. Anna taqyida waridun 'ala mutlaq. Karena kalau taqyid itu hadapannya apa? Mutlak. Paham ya? Taqyid itu mutlak. Na'am, barakallahu fikum. Nah, kemudian wa takhsis waridun 'ala lafdin 'am yashmul jami'al afrad. Yashmul atau yashmal boleh. Paham ya? Sedangkan pengkhususan itu datang pada lafaz yang umum yang mencakup seluruh individu jenisnya. Oh ya, seluruh jenis individu, itu berarti umum. Rajulun, umum enggak? Umum. Maksudnya ya, menunjukkan bahwasanya apa? Yang namanya takhsis itu hadapannya umum. Karena lafaznya umum ditaksis, dikhususkan itu loh. Karena lafaznya mutlak ditakyid, dikasih ikatan sehingga menjadi tidak mutlak lagi kan itu. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya qaulu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Perhatikan baik-baik ini. Dan para wanita yang diceraikan oleh suami, hendaknya mereka menunggu masa iddahnya, menunggu diri mereka selama 3 kali quru. Quru itu bisa diartikan 3 kali suci atau 3 kali haid. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai quru jamak jamak di qur'un ini, barakallahu fikum, itu maknanya suci atau haid. Jadi masa iddahnya setelah diceraikan itu enggak boleh nikah, enggak boleh nikahi juga selama 3 kali suci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini kalau istilahnya barakallahu fikum hafizakumullah, afan terbalik ya. Jadi ketika seorang wanita diceraikan, suaminya cerai yang pertama, cerai itu ada 2. Cerai yang harus pisah,
cerai yang boleh kembali. Tolak raj'i sama tolak bain namanya. Tolak raj'i itu perceraian yang masih boleh balik lagi istri itu kepada suaminya dan masih berhak. Tapi kalau tolak bain itu harus pisah, mau enggak mau pisah. Enggak bisa balik kepada suaminya kecuali kalau istri tadi dinikahi laki-laki lain kemudian suatu ketika diceraikan baru bisa balik ke suaminya yang pertama. Paham belum bedanya? Ini dalam masalah fikih ya. Nah, di sini lafadznya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Para wanita yang diceraikan oleh suaminya maka hendaknya mereka menunggu diri mereka 3 kali suci. Ini kalau kita perhatikan seakan-akan umum enggak? Umum kan? Baik wanita tersebut dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil. Ternyata kalau hamil lain. Kalau hamil itu enggak perlu nunggu 3 kali suci. Begitu melahirkan langsung habis masa iddahnya. Boleh nikah. Sehingga yang umum ini nanti dikhususkan di dalam ayat yang lain. Ternyata kalau hamil itu lain gitu loh. Ternyata kalau yang diceraikan dalam keadaan hamil itu apa? Tidak perlu 3 kali suci, tapi melahirkan langsung setelah itu bisa nikah. Paham belum bedanya? Nah, kita lihat. Jadi barakallahu fikum. Nah, kalau tolak raj'i itu kan 2. Tolak raj'i itu tolak pertama, tolak kedua namanya, itu masih bisa balik. Masing-masing tolak itu masa iddahnya 3 kali suci. Ditunggu selama 3 kali suci atau 3 kali haid kok enggak kembali, enggak rujuk, itu enggak mau kembali lagi. Walaupun itu masih istrinya statusnya, cuman baru diceraikan cerai pertama itu nanti kalau mau balik setelah 3 kali suci boleh balik tapi nikah baru. Paham ya? Nikah yang baru, akad yang baru. Tapi kalau balik sebelum 3 kali suci, ya memang itu istrinya, enggak masalah balik lagi. Itu kaidahnya. Jadi dalam masalah perceraian itu enggak semudah apa yang dibayangkan orang-orang cerai enggak, tapi ternyata ada aturannya gitu ya. Nah, tapi kalau sudah anti tolak kamu aku cerai, sudah ketiga, mau enggak mau pisah udah. Bukan suaminya lagi, bukan istrinya lagi. Boleh enggak balik dengan suami pertama? Boleh, syaratnya tapi dia nanti dinikahi laki-laki lain, kemudian setelah itu diceraikan dan baru bisa balik ke suami yang pertama. Berat kan aslinya? Berat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu disayangkan orang-orang yang bermudah-mudahan bercerai kemudian seenaknya sendiri. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fa dhahirul ayah al-umum yashmal kull mutallaqah. Ya kan? Zahir ayatnya ini umum, mencakup setiap wanita yang diceraikan. Intinya yang diceraikan itu mau hamil enggak hamil 3 kali suci. Umum kan aslinya? Seakan-akan. Ternyata tidak. Summa qala ta'ala fil mutallaqat al-hawamil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengenai wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Dan para wanita yang hamil maka ajal mereka, waktu menanti mereka atau iddahnya mereka sampai mereka melahirkan kandungannya, sampai mereka meletakkan kandungannya, maksudnya melahirkan. Jadi udah melahirkan boleh gitu loh, tanpa menunggu 3 kali suci. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Ini masalah seperti ini enggak sembarangan ya. Nah, nanti kalau ditinggal mati suaminya lain lagi. Kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya lain lagi. Nah, berapa bulan? 1 bulan? 2 bulan? Berapa ternyata? Ditinggal mati suaminya. Antum? 4 bulan 10 hari. Enggak sembarangan itu. Jadi 4 bulan 10 hari itu baru boleh nikah lagi. Kalau ditinggal mati suaminya ya. Tapi kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil lain, sampai melahirkan juga. Paham belum? Ini paham ini ya, fikih ini, masalah fikih ini ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu bahas dalam masalah fikih. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan dikit lagi. Fatakunul ayatu sabiqatu mukhassasatan bil ayatis tsaniyah. Maka menjadilah ayat yang lewat tadi yang pertama tadi seakan-akan dohirnya hamil enggak hamil 3 kali suci itu dikhususkan dengan ayat yang kedua. Ternyata kalau hamil tidak sampai 3 kali suci, intinya melahirkan langsung bisa menikah. Berikutnya, wa in kana hadza misalan lima bainahuma umumun khusus min wajhin. Walaupun ini contoh ini barakallahu fikum pada perkara yang antara keduanya ada umum dan khusus dari satu sisi. Umumnya apa umumnya? Nah, barakallahu fikum. Oh, ini ini setelahnya ya. Afwan, ini setelahnya untuk setelahnya ya. Wa in kana hadza misalan lima bainahuma umumun khususun min wajhin. Naam. Sekarang jika contohnya apabila antara keduanya itu memiliki sisi umumnya dan juga memiliki sisi khusus dari satu sisi. Dari sisi lain umum, dari sisi yang lain khusus itu loh.
Nah, jadi satu ayat atau antara keduanya seperti itu. Kita lihat. Wa hunaka mithalun aqrab min hadza. Di sana ada contoh yang lebih dekat dengan kaidah ini. Wa huwa qaulu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Penzina lelaki dan penzina perempuan, nah maka cambuklah masing-masing salah satu di antara keduanya itu 100 kali cambukan. Ini kalau antum perhatikan, mencakup yang budak, mencakup yang merdeka, itu mencakup budak perempuan, budak laki-laki. Intinya kalau dia itu penzina, dicambuk 100 kali cambukan. Padahal ini kan kalau kita perhatikan bagi yang belum nikah. Kalau misalkan yang berzina itu orang yang sudah menikah, paham ya, sudah bersuami atau beristri, bukan cambuk lagi, dirajam. Paham ya, dirajam sampai meninggal itu. Tapi kalau yang belum menikah, bujang atau gadis itu dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Nah, kita lihat di sini. Wa hadza amun yashmal al-hara'ir wal ima. Ini umum, mencakup yang merdeka dan juga yang budak, wal ahrar wal abid, dan juga mencakup yang merdeka itu laki-laki ataupun yang merdeka itu laki-laki dan juga ya, budak laki-laki, mencakup semuanya ya, budak laki-laki, budak perempuan, yang merdeka laki-laki, yang merdeka perempuan sama. Seakan-akan gitu ya. Tapi waqad khussisatul amatu min hadza biqauli ta'ala. Tapi kalau amah itu berarti budak perempuan dikhususkan dari keumuman ini dengan firman-Nya fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Apabila sudah benar-benar terjaga, nah barakallahu, dalam artian dia itu masih gadis, kemudian para wanita budak perempuan tadi itu mendatangi fahisyah perzinaan, maka mereka mendapatkan setengah hukuman dari para muhsanat, para wanita yang merdeka ketika berzina. Minal adzab, setengahnya berarti berapa? 50. Wa hadzal maqsud bihil ima, yang ini adalah ima. Nah barakallahu fiikum, seperti itu. Yang pertama seakan-akan umum, seakan-akan ya enggak? Nah, budak atau merdeka sama saja. Budak perempuan, budak laki-laki sama saja. Ternyata beda. Nah, kalau seandainya itu budak beda dengan yang merdeka itu loh. Dapatnya setengah tadi itu. Kalau budak perempuan dapatnya setengah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Sekarang asal yang kedua, takhsis sunnah bis-sunnah. Sekarang as-sunnah, di dalam as-sunnah adalah lafaz umum, tapi dikhususkan di dalam as-sunnah juga, di dalam hadis juga dengan lafaz yang khusus. Kita lihat. Ay an yarida lafdzul 'am bis-sunnah, yaitu datang lafaz umum di dalam as-sunnah. As-sunnah itu hadis maksudnya ya. Summa yarida lafdzun akhar yukhassisuhu, kemudian datang lafaz yang lain mengkhususkannya. Misalul dzalik, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama' al-'ushr. Perhatikan ini. Nah, semua biji-bijian atau semua buah-buahan yang terkena air dari langit, kena hujan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1/10-nya. Ini kalau Anda perhatikan umum enggak ini? Seakan-akan umum kan? Mau sampai nisabnya atau enggak sampai nisabnya, sampai 1/10. Mengeluarkan zakat 1/10. Ternyata tidak. Nanti kita lihat. Fa hadzal lafdzun 'amun fil kamiyah wa naw'iyah. Ini lafadznya umum. Lafadznya umum untuk masalah kadarnya berapa dan jenisnya apa. Wah, semua jenis anggur juga 1/10, jambu juga 1/10, mangga juga 1/10, seakan-akan gitu. Paham ya? Nah, paham ya? Seakan-akan, tapi ya, kita lihat pengkhususannya. Fil kamiyah yakni qalilan kana aw katsiran, sedikit atau banyak tetap seperti 1/10. Seakan-akan. Fil naw'iyah yakni samaran kana aw ghairah, untuk masalah jenisnya baik itu buah-buahan atau biji-bijian masuk semuanya. Nah, ini secara dilihat dari lafaz hadisnya. Tsumma jaa hadis, kemudian dalam hadis yang lain, laisa fina duna khamsati awsuq shadaqah. Nah, barakallahu fiikum ini. Tidak ada sedekah selama barakallahu fiikum di bawah khamsatu awsuq. Ini takarannya. Nah, barakallahu fiikum. Di bawah khamsatu awsuq takaran ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau di bawah 5 awsuq tersebut maka tidak ada sedekah. Tidak ada sedekahnya. Na'am barakallahu fikum. Berarti menunjukkan bahwasanya lafaz yang semula umum, mau khamsatu awsuq atau di atasnya atau di bawahnya kena semua kan? Tapi ternyata di sini ada lafaznya, oh berarti kalau di bawah 5 awsuq itu enggak ada sedekahnya, enggak ada zakatnya maksudnya. Kita lihat. Na'am, fa khassasal haditsus sabiq fil kamiyah. Maka dikhususkan hadis yang telah lewat itu fil kamiyah.
dari sisi apa kamiyah. Kamiyah itu kadarnya, nilainya. Nilainya kapan sih keluar zakat? Kalau 65 ausuk ke atas itu maksudnya. Fa akhraja maduna khamsatu ausuk, maka mengeluarkan yang di bawah khamsatu ausuk. Falaysa fiha zakat, enggak ada zakat. Ma'annahu dakhilun fi masaqatis sama', padahal masuk juga kan intinya, masuk pada buah-buahan atau masuk pada sesuatu yang terkena air hujan. Biji-bijian, buah-buahan. Kita lihat lagi nanti. Lakin laysa fihi zakatun, kan, tapi di sini enggak ada zakat. Kenapa? Li'annahu dunan nisab, karena di bawah nisab. Jadi nisabnya itu barakallahu fikum biji-bijian atau yang barakallahu fikum atau yang semisalnya memang harus mengeluarkan zakatnya, zakat mungkin kurma atau barakallahu fikum zabib atau zabib ya, kismis atau bur dan semisalnya itu kalau di atas atau kalau sudah mencapai 5 ausuk ke atas. Barakallahu fikum, nanti Anda carikan lagi ya. Makna wiskon itu sudah pernah kita lewati. Nanti kita lihat. Kita lihat sini. Fahadha fi takhsisis sunnah bisunnah, ini dalam masalah mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Maksudnya dengan mengkhususkan lafaz yang umum dalam hadis dengan hadis yang lain gitu loh. Fal'am qauluhu, yang umum adalah ucapannya fi masaqatis sama' al-ushr. Semua yang terkena air hujan 1/10. Umum enggak ini? Umum. Mau 5 ausuk ke atas atau di bawahnya tetap kena. Wal khas, yang khusus, laisa fi maduna khamsati ausuk shadaqah. Tidak ada sedekah kalau di bawah 5 ausuk. Berarti kan khusus ini kan, oh ternyata batasnya 5 ausuk. Kalau sampai ke atas iya, tapi kalau bawah enggak itu loh. Wa kadzalika fi naw'iyya qaulu ausuk tufidu annahu la zakata illa fi ma yuwassak. Ini berarti menunjukkan ucapan ausuk ini memberikan faedah bahwasanya tidak ada zakat kecuali pada sesuatu yang bisa ditimbang atau diukur, ditakar. Atau ditakar ya, nanti kita lihat dikiloin. Fatawsik huwa at-tahmil, ai fi ma yukal, sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang atau dikiloin. Fal bitikh wa ma syabahu laisa kadzalik. Walaupun aslinya jelas, tapi bitikh itu semangka. Bitikh itu semangka. Atau yang serupa dengannya tidak seperti itu keadaannya. Karena aslinya enggak ditakar kan itu. Ya kalau di sana itu kalau beli bijian berapa bulat itu, paling satu berapa biji atau berapa barakallahu fikum bitikh itu. Fayakunul hadis tsani mukhassasan lil hadis awal, maka menjadilah hadis yang kedua ini mukhassisan, sebagai mengkhususkan hadis yang pertama fil kamiyah wa nau'iyah, mengenai jenisnya dan juga ukurannya. Paham ya? Wa yakun hadza takhsisun lis sunnah bis sunnah, berarti ini menjadilah pengkhususan sunnah dikhususkan dengan sunnah yang lainnya. Mahfum insyaallah ini ya. Barakallahu fikum, insyaallah besok tak jelaskan masalah wiskun itu apa ukurannya, karena wiskun semacam takaran so' dan mut itu nanti lain pembahasannya nanti. Barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.